Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen Mini Talk sama saya King Oger, episode ke-16. Setelah di episode ke-15 kemarin, kita telah dijelaskan bagaimana Kaguragi terpilih menjadi raja dan mengungkap Suzume lebih dalam. Dan di episode kali ini, kita akan dijelaskan bagaimana Rita menjadi raja dan kejadian 15 tahun yang lalu yang mengakibatkan si ratunya ini ya nggak ada gitu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas karena ini pembahasannya lumayan panjang dan ada plot twistnya juga. Jadi tunggu sampai akhir ya. Di episode 16 kali ini dibuka dengan promosi boneka Mofun versi premium. Ini kayaknya premium Bandai kali ya, yang lagi ditonton sama Rita. Wah, fix ini kayaknya bakal dijual sih versi dunia nyatanya gitu dari si boneka Mofun ini. Dan kayaknya bakal bau-bau premium Bandai ini. Ya tunggu aja lah ya. Meskipun udah banyak koleksi boneka Mofun, Rita kepengen banget buat koleksi yang ini juga karena dibuat oleh pengrajin Ishabana. Ya namanya juga premium gitu kan. Dia sebenarnya tuh udah punya, tapi sayangnya itu barang sitaan yang ternyata nggak boleh dipegang sama dia. Keren juga sih, ini bisa ngalahin keegoisannya dia demi profesionalitas. Beda sama Wakanda yang barang sitaan malah dijual. Tiba-tiba Morfonia mengajak Rita untuk pergi ke Ishabana karena besok itu penjualan boneka Mofun versi premium dibuka. Tapi ditolak karena Rita mengingat besok adalah hari pertamanya sebagai hakim yang menghakimi seseorang yang dilanjutkan oleh opening. Nah, setelah opening kita diperlihatkan penghakiman kepada Chiron yang meracuni Karas, yaitu Ratu Gokan pada saat itu, dengan racun khusus yang didapatkan dari seseorang dengan alasan cinta yang berubah menjadi benci. Jadi si Chiron ini adalah suami dari Karas gitu. Racun ini pun adalah racun yang sama disuntikan ke orang tua Himeno. Ternyata saat Rita berumur 5 tahun, dia menjadi asisten sang raja. Ini ketika dia menjelaskan ke Morfonia gitu. Ketika raja sudah tiada, dia menyebut nama Rita sebagai penerusnya dalam surat wasiat. Karena ini Rita menjadi raja sekaligus hakim saat umurnya masih 10 tahun. Tapi nggak ada yang memberitahu dia kenapa dia menjadi raja saat itu. Mungkin ini bisa jadi alasan Rita menjadi raja dari Gokan untuk sementara waktu ya. Untuk fullnya nanti bakal dikasih tahu di akhir. Jadi tonton sampai akhir. Nah, berpindah ke Shogodam, Luckless menjelaskan ke Kaguragi hasil dari diskusi dengan Bagnarak, yaitu kedamaian. Kaguragi tanya, untungnya apa nih buat kedua belah pihak? Tapi cuma dijawab, tidak ada yang lebih baik daripada kedamaian. Ini nggak menjawab sih sebenarnya. Bahkan Jeremy pun yang sedang menjalankan Kejira dan Gusto ini juga nggak menjawab tentang hasil diskusi ini. Tiba-tiba Bagnarak muncul di Kosopa yang membuat Gusto kesal. Dan jika temannya kenapa-napa, dia akan langsung menghajar Jeremy yang membuat Jeremy pergi dari sana. Saking kesalnya Gusto, dia menanyai Jira saat sudah menjadi raja di Shogodam nanti, apa yang bakal Jira lakuin? Ini masih menggantung karena kita langsung berpindah ke Ishabana. Di Ishabana, Morfonia sedih karena boneka Mofun premiumnya sudah habis terjual. Dan saat anak kecil lewat tuh kayak sedih gitu. Di ruangan Himeno, Rita mengembalikan barang sitaan boneka Mofun versi premium. Tapi dia kayak belum ikhlas gitu, karena nggak dilepas-lepas gitu loh. Sampai akhirnya si Himeno bilang, kamu belum melepasnya, akhirnya baru dilepas kayak gitu. Selain mengembalikan boneka, Rita juga membahas tentang kejadian kemarahan dewa yang disebabkan oleh seseorang. Tepat setelah kejadian kemarahan dewa, racun yang tidak dikenal itu digunakan dalam kejahatan di Gokan. Sehingga Rita meminta tolong Himeno untuk menganalisa racun tersebut yang diduga persis kayak racunnya Scopi atau God Sasori. Berpindah ke markas Bagnarak, Kamejima berniat untuk menghancurkan Chiron yang kita belum tahu nih alasannya tuh apa mereka ingin menghancurkan si Chiron ini, yaitu si suaminya dari Ratu Gokan yang tadi lagi dihukum. Dan langsung menyuruh anak buahnya yang bermotif tikus tanah untuk menghancurkan Chiron. Berpindah ke Gokan, Rita masih penasaran dengan Chiron yang sepertinya masih menyembunyikan fakta. Kemudian mendatangkan Himeno sebagai saksi
dan membawa hasil analisis yang menyatakan racun tersebut adalah racun dari gas Sasori, yang berarti ada hubungannya sama orang tua Himeno. Akhirnya, Chiron membuka fakta bahwa kejadian kemarahan dewa memang disebabkan oleh manusia. Tapi kejahatan itu tuh nggak bisa dihukum sama hukum. Saking parahnya nih, jadi kejahatan si kemarahan dewa ini dihukumnya tuh bisanya sama yang lain gitu. Makanya Karas langsung turun tahta dan menyegel pelakunya di tempat yang tidak diketahui dan berpura-pura terbunuh. Karena Karas berniat menahannya sampai titik terakhir, makanya Chiron ini nggak tahu apakah si Karas ini masih hidup atau enggak. Jadi ternyata Karas dan Chiron ini memang sudah membuat rencana akan membuka rahasia ketika Rita berhasil mengungkapkan rahasia racun ini. Racunnya pun sengaja ditinggalkan sebagai bukti. Ketika flashback ke 15 tahun lalu, Rita ini sama kayak Morfonia ternyata, yaitu masih sebagai anak yang lemah dan takut saat diomelin sama pidana, kayak diam lu, kayak gitu. Dia takut kayak Morfonia gitu. Padahal dia berusaha buat tegas. Chiron memberikan sebuah kalung berisi pesan dari Karas yang langsung dibaca sama Rita. Nah, karena ini akhirnya Chiron dibebaskan. Gila, plot twist lagi coy. Setelah kemarin plot twistnya itu si Suzume ternyata memang cinta sama si Luckless. Meskipun sebenarnya ini ada teorinya juga sih dari saya ya. Jadi kalau di episode kemarin tuh Suzume cinta sama Luckless, itu dia berpura-pura untuk menyerang Shugodam dari dalam. Sedangkan si Kaguragi berpura-pura itu untuk menyerang Shugodam dari luar. Jadi kakak adik ini tuh saling menyerang gitu loh. Ini teori dari saya ya. Dan sedangkan untuk yang episode kali ini plot twistnya adalah si Karas ini kayaknya masih hidup sampai sekarang dan bakal ikutan berperang di akhir-akhir episode nanti, kayak bapaknya dan ibunya si siapa? Zenkaiser, Kaito, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Di saat Chiron mau pergi, langsung datang Bagnarak yang mau ngehancurin dia. Untungnya langsung dihadang sama Rita. Tapi ada yang terungkap lagi nih. Ternyata selama ini Rita menutup mata kanannya dengan rambutnya itu karena ada kelainan pada mata kanannya. Nah, ini mata Rita kenapa coy? Gila, ini misteri lagi yang harus diungkap di episode-episode ke depan. Jangan-jangan Rita ini sama kayak Jeremy, setengah manusia setengah Bagnarak. Selanjutnya bertarunglah Rita dan Himeno dan menghancurkan Bagnarak. Kemudian Bagnarak yang menjadi besar langsung dilawan oleh Jeremy dengan tarantula naiknya yang masih menggunakan CGI. Tapi kali ini tarantula naik menggunakan Gachicada juga yang menjadi Cicada Blade. Nah, kalau di episode kemarin kan kita diperlihatkan si Tarantula menggunakan Page Chainsaw, yaitu si God Centipede. Nah, di episode kali ini kita diperlihatkan Gachicada. Ya sebenarnya dua-duanya sih, ada Gachicada yang menjadi Cicada Blade dan God Chainsaw yang jadi God Centipede yang menjadi Page Chainsaw. Finishernya pun juga unik loh. Jadi si Gachicada ini pindah ke tangan kirinya yang ada di punggung sini. Sedangkan tangan kirinya ini dipakai buat bergelantungan gitu, pakai ekornya itu yang menjadi tembakan. Berarti ada kemungkinan pas Ultimate Gatai nanti si God Centipede dan Gachicada itu bakal nempel di tangan yang ada di punggungnya itu. Kemudian hancurlah Bagnarak. Episode ke-16 kali ini ditutup dengan Rita yang masih berharap mendapatkan Mofun Premium. Tiba-tiba Himeno datang ke kamarnya untuk berterima kasih dan langsung memberikan Mofun Premium ini secara gratis. Pada awalnya dia nolak sih, karena dia kan tidak memihak ke siapapun, jadi dia tidak bisa menerimanya. Pinternya Himeno, dia langsung bilang, ya udah buang aja kalau gitu. Karena kan kalau sampah terserah mau diapain juga. Akhirnya langsung diambil sama si Rita dan bilang terima kasih. Jadinya di episode ini kita diperlihatkan tentang chemistry hubungan antara Himeno dan Rita yang sudah makin membaik dan sudah menjadi makin dekat lah gitu. Karena kita udah sering diperlihatkan hubungan Gusto dan Jira yang sama-sama aneh. Kita berpindah ke Kosopa. Jira dan Gusto sedang bertarung, langsung didatangi oleh Luckless yang membicarakan perdamaian dengan Kosopa.
Karena Jirah udah dianggap gak ada, si Jirah ini langsung disuruh tiduran sama si Gusto. Dan berakhirlah episode ke-16 kali ini. Di preview episode 17 minggu depan, kita diperlihatkan Extreme King Oger yang akhirnya muncul. Tapi anehnya, si Extreme King Oger ini dia nggak memakai topeng goldnya itu yang ada di ekornya Gatarantula. Ini kenapa nggak ada topengnya ya? Ya, kita bakal tunggu aja lah minggu depan. Dan di scene selanjutnya, Lakles menegaskan telah menjual jiwanya kepada iblis neraka dan membuat Nkosopa menjadi target Bagnarak selanjutnya. Dari pihak Bagnarak muncul Shogun Daisor yang kayaknya ini tuh jenderal gitu, bukan Monster of the Week yang biasanya muncul di tiap minggunya. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Nkosopa yang udah kacau balau karena dihancurkan. Kita juga diperlihatkan Lakles yang ada di dalam kokpit. Jangan-jangan dia yang mengendalikan si Extreme King Oger ini. Kayak protonya gitulah mungkin. Tapi semoga jangan sampai kayak gitulah ya. Semoga aja ini yang mengendalikan si King Oger ya, jangan si Lakles gitu. Dan di scene selanjutnya kita diperlihatkan lagi Extreme King Oger full bodinya yang ternyata nggak pakai CGI. Alhamdulillah banget, nggak kayak Ultimate mekanya si Zenryoku Zenkai-O nih yang ada di belakang ini, yang pakai CGI aneh banget. Untuk si Dontoradora Oni Taijin Kiwami itu kan CGI-nya masih oke lah, masih bagus. Sedangkan untuk si Zenryoku Zenkai-O itu aneh banget CGI-nya. Jadi sekian guys untuk pembahasan Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-16 kali ini. Menurut kalian gimana nih? Tolong kasih pendapat di kolom komentar ya. So sekian dulu untuk Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-16. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan Mini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-17 minggu depan. So sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Tadi udah ya. Sekian aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah.